before pause. Continue again like that. Pause again like that. Just start talking now and just trim it off like when we're done. No lah. No way. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Citra Farm. Hari ini itu saya mau menunjukkan aktivitas saya mulai bangun tidur, mengurus ayam. Biasanya saya ada orang kerja ya. Cuma karena sekarang ini kondisi farm saya itu sedang sedikit ayamnya, jadi tidak cocok untuk gaji orang kerja. Jadi mulai hari ini itu saya handle sendiri. Jadi itu satu yang perlu saya tekankan, bahwa peternak itu harus punya mental yang kuat. Kenapa? Anda bisa jadi bos, Anda juga bisa jadi krunya. Ikuti bagaimana saya merawat ayam dari mulai pagi sampai sore ya. Jadi itu biasanya kayak kalau macam seperti saya ini ya, itu pertama saya siapkan pakan dulu, siapkan pakan. Pakan itu saya timbang ya, karena kan kebanyakan ayam saya itu kan ayam petelur. Jadi dia harus sesuai takaran, jadi sesuai kebutuhan itu kita buat pakannya. Jadi yang pertama-tama saya kerjakan itu pakan, ambil pakan, kita timbang masing-masing pakannya. Jadi kita tahu persis yang kita berikan ke ayam sesuai dengan jumlah ayamnya ya. Ini ya saya coba ini udah bisa dilihat ya. Ini pakan ayam petelur saya yang kemarin resepnya itu udah saya bagikan dan sudah saya buat konten. Ya, jadi mulai hari ini itu ya pekerja saya itu saya rumahkan ABK-nya. Karena apa? Karena sudah tidak sesuai pemasukan dengan pengeluaran. Saat ini itu kan kandang saya cuma dikit ya ayamnya, jadi nggak cocok ibaratnya penghasilan kita itu untuk menggaji ABK. Memang kemarin ayam saya kan banyak ya, ada hampir 1000 indukan, tapi karena banyak masalah yang terjadi di tahun 2022 itu berimbas saya banyak kehilangan indukan. Saya terpaksa jual. Itu nanti bisa saya buatkan konten khusus kenapa ayam saya yang tadinya banyak sekarang jadi drastis menurun populasinya. Itu karena ada banyak sebab, tapi yang pasti bukan karena rugi dari kita bisnis ayamnya ya, bukan. Itu dari memang dia tetap berhubungan dengan ayam, tapi bukan karena rugi, tidak ada untung dari ayamnya atau karena ada masalah penyakit ayam, tidak ya. Nanti bisa saya buatkan kontennya sendiri kenapa saya bisa hancur di tahun 2022 yang tadinya punya 1000 indukan, sekarang itu tinggal 250 indukan. Jadi setelah saya siapkan pakan, ini kita balik lagi ya ke konten ini. Nanti saya buatkan khusus konten kegagalan saya di dunia ternak ayam ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Jadi itu setelah pakan saya sediakan, itu saya buka tenda ya. Karena perlu diingat saya ini peternak daerah pegunungan, daerah dingin ya guys. Jadi malam itu memang kandang itu ditutup tendanya ya, cuma memang ventilasi itu tetap banyak, udara keluar masuk itu tetap bagus. Jadi kalau misalkan saya buka tenda dulu ya, seperti yang bisa dilihat ya, inilah keadaan kandang saya, inilah yang bersisa ya. Kemarin itu ada, inilah yang tersisa, memang tinggal yang kemarin itu ada kandang saya di samping ini. Kalau Anda simak video saya sebelumnya, saya punya kandang lain di sebelah lahan ini untuk indukan kemarin, tapi inilah sekarang yang tersisa. Jadi Anda bisa lihat ya, itu saya buka tendanya pagi supaya apa? Supaya karena kan udah pagi, kita supaya matahari itu masuk, sirkulasi bagus,
tujuan tenda itu tadi malam, karena di sini daerah dinginnya itu bisa sampai 13-12 derajat, makanya kita kalau malam itu tutup tenda. Jadi memang beda ya, kandang untuk daerah panas dan kandang untuk daerah dingin atau daerah pegunungan, itu sistemnya memang berbeda ya. Memang paling gampang itu kita ternak di daerah panas, karena itu karena sudah daerahnya panas. Karena kan kalau peternakan ini kan paling anti dengan kelembapan, sementara kalau daerah gunung ini kan selain dingin juga kelembapannya tinggi ya. Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana memperlakukan kandang itu supaya ayam tetap sehat. Jadi di poinnya di konten ini itu saya mau menunjukkan gampang sebenarnya beternak itu, tidak susah ya, tidak ribet. Apalagi kalau kita itu sudah dapat ilmunya, sudah tahu manajemennya, jenis kandang apakah yang cocok, kita tahu dan gampang. Misalkan sistemnya juga ya, jadi bisa saya tunjukkan nanti berapa lama sih waktu saya untuk ngurus kandang dengan populasi 250 indukan. Itu saat ini 250 indukan bersama dengan ayam pedaging ada 100 ekor lebih ya, berarti sekitar 350 ekor ayam yang saya urus. Jadi di konten kali ini tuh saya mau menunjukkan betapa beternak ayam itu gampang dan tidak banyak memakan waktu. Bahkan jikalau Anda punya pekerjaan lain itu masih bisa dikerjakan ya. Seperti saya kan nggak 100% ngurus kandang. Saya ini kan ibu rumah tangga juga. Saya juga konten kreator. Selain ke channel Kup Karo ini, saya itu punya 2 channel lagi yang saya urus. Jadi saya itu masih membagi waktu lagi antara pekerjaan rumah, kandang, buat konten, ngupload konten, itu macem-macem. Tapi mudah-mudahan ya, dengan sistem atau metode yang saya terapkan di kandang saya, semuanya kan ini serba praktis. Saya itu hanya ngasih makan, ngutip telur, paling kalau perawatan kandang seperti kita semprot atau korek sekam, ganti sekam itu kan nggak setiap hari ya, seminggu sekali. Untuk semprot disinfektan 1 minggu sekali juga kita korek dan tambah sekam ataupun dolomit. Jadi itu kan nggak setiap hari ya. Jadi yang mau saya tunjukkan itu seberapa sih waktu yang kita butuhkan kalau semuanya itu sudah benar manajemennya, tata laksana kita memperlakukan dari mulai kandang, sistem pemberian pakan, sistem pemberian minum, semuanya itu jadi simple guys. Kita itu nggak perlu banyak waktu untuk mengerjakan ayam segitu ya, sampai 350 ekor yang saya punya ini. Itu kita sangat minim waktu yang dibutuhkan. Bahkan kita bisa bekerja di tempat lain atau punya kegiatan lainnya ya. Jadi tadi kan setelah udah kita kasih makan ayam-ayamnya, itu biasanya saya lanjutkan dengan ngutip telur ya. Pengutipan telur itu biasanya saya lakukan 3-4 kali per hari ya. Jadi itu ya, setelah selesai kita kasih makan, itu nanti saya ngutip telur. Itu juga sistem tempat telurnya itu kita bisa kutip dari luar ya, seperti yang ada di video. Kita bisa kutip dari luar itu telurnya. Jadi saya ini ibu rumah tangga ya, bisa beternak itu dari kita ibaratnya tambahan pekerjaan, bukan sih, tambahan penghasilan ya, yang bisa kita lakukan dari rumah. Bisa jadi ide buat ibu rumah tangga yang lain. Jadi kalau kita punya lahan dikit itu bisa kita manfaatkan, dan pekerjaannya itu juga simpel asalkan kita sudah memahami SOP dan cara kerjanya ya. Ini tempat talang minumannya masih kotor ya. Itu rencananya nanti saya buatkan konten lain lagi untuk bagaimana kita perawatan kandang itu supaya kandang itu tetap bersih. Ini karena masih pagi, itu memang talang minumannya terlihat kotor karena kalau malam itu kan atau dari hari sebelumnya itu ayam debu-debu atau tanah-tanah itu masuk ke dalam tempat talang itu. Makanya talang itu juga harus
minimal 2 kali seminggu kita bersihkan ya talang untuk tampungan air dari nipel itu tadi ya. Jadi sebelum saya menemukan jenis kandang yang tepat supaya kerjaan itu semua optimal, sebelumnya itu dulu waktu awal-awal beternak saya juga itu bolak-balik ya ganti model kandang ya. Apalagi kemarin itu kan belajarnya juga otodidak, banyak itu kalau kita lihat YouTube kan ngawur semua ya, jadi semuanya dicoba ini. Jadi terakhir udah dari pengalaman saya belajar bagaimana sih menerapkan sistem jenis kandang apa sih yang cocok dan paling gampang untuk dikerjakan atau dikendalikan. Saya udah pernah coba ya, mau model panggung, model koloni atau model gimana itu udah saya pernah, makanya saya banyak itu video-video dari jenis-jenis kandang, cuma Anda nggak bisa lihat lagi sekarang ya, udah bolak-balik ganti uang untuk ibaratnya modal untuk ganti segala macam jenis kandang juga udah banyak yang habis, itu nggak pernah saya hitung ya, karena namanya ilmu itu memang mahal, apalagi saya itu ilmunya dapat dari pengalaman, jadi benar-benar saya laluin ya dari satu persatu seperti apa sih yang cocok untuk ayam itu tadi, jenis kandangnya, bagaimana tempat menelurnya, bagaimana manajemennya, semuanya kan pakai proses, semua pakai pembelajaran, dan biaya belajar yang telah saya lalui itu tidak murah, mahal ya guys, sangat mahal. Sampai ke poin ini itu biaya kuliahnya mahal, saya bilang itu memang mahal, makanya sekarang juga saya itu sudah terbiasa ya, kita mau jadi bos ataupun kita jadi ABK-nya itu tidak masalah, bisa menyesuaikan dengan keadaan. Yang penting itu kita beternak jangan pernah patah semangat ya guys. Bisa dilihat ya, ini saya mengerjakannya itu nggak sampai setengah jam ya, dari mulai buka kandang, kasih makan, ngutip telur ayam yang segini banyak itu gampang, nggak sampai setengah jam ya kalau pagi itu. Baru setelah itu ya nanti siang sampai dengan sore itu ya paling cuma ngutip telur ya guys ya. Karena apa, kan saya sistem pakan sudah di luar, sistem minum juga pakai nipel, jadi nggak ada itu cerita nyuci ini nyuci itu, nggak ada, tinggal kasih pakan kutip telur, ya udah itu aja. Setelah itu ya satu harian itu ya nggak ada, cuma kerjaannya paling ngutip telur aja. Jadi simple ya guys ya. Jadi saya itu mau menunjukkan bahwasanya beternak itu tidak susah, yang susah itu kita harus mendapatkan ilmunya dan kuncinya yang paling utama supaya kita melakoninya bisa dengan cara yang benar. Kalau Anda perhatikan waktu dari mulai saya ambil pakan sampai selesai ngutip telur itu cuma 15 menitan guys ya. Jadi bayangkan aja 350 ekor ayam itu saya mengerjakannya cuma butuh waktu 15 sampai 20 menit saja, tidak lebih dari situ. Jadi begitu gampangnya ya untuk mengurus ayam ini kalau kita sudah tahu trik dan ilmunya. Semoga kan dengan video ini bukan hanya bapak-bapak yang termotivasi, ibu-ibu yang di luar sana, mudah-mudahan siapa yang nonton video saya ini juga bisa jadi motivasi bahwasanya jadi peternak ayam sukses itu tidak hanya laki-laki ya, perempuan juga bisa. Yang penting nomor satu itu seperti yang saya bilang tadi, mental kita itu tidak boleh mental tempe. Kita bisa jadi bos, kita juga bisa jadi kuli, kita bisa jadi ABK, itu menyesuaikan keadaan ya guys. Jadi pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga juga tidak terbengkalai. Karena apa? Saya bekerjanya dari rumah, dari belakang rumah. Saya masih bisa saya tetap masak untuk keluarga saya, tetap ngurus anak saya, tetap buat konten yang lain. Walaupun saya punya ternak 350 ekor di belakang rumah ya guys. Lihat ini anak saya ini. Nah, ikut dia kalau maminya ngerjain kandang, dia pun ikut repot ya guys.
Ini si bontot ini namanya Renan. Jadi nanti kita lanjut lagi videonya waktu kita pengutipan telur ya guys. Kebetulan ini saya ada janji ketemuan sama peternak lain, mau keluar rumah sebentar ya. Nah, nanti kita lanjut lagi waktu pengutipan telur selanjutnya. Ya kan, justru doing it. I just did. Ini ya kegiatan kita paling kalau sesudah pagi itu ngasih makan ya, paling kita sekarang tinggal ngutip telur ya guys, ngutip telur. Coba kita cengok dulu ya. Tuh nampak ya, sini nggak ada, situ nggak ada. Coba biar kita kutip telur ya. Susah deh harusnya. Memang kalau sendirian ya guys ngambil videonya ini, jadi agak susah. Ya, ini dapat yang kecil, ini 2 dari induan baru ya. Ini dia yang ini baru mulai menelur ini ya. Coba kita lihat di sini ada enggak ya? Kosong ya, berarti 2. Ini ya. Tuh. Jadi kita ambil ya. Nih telur. Itu juga ya, di dalam pun ada itu guys. Tadi saya keluar jadi belum sempat ngutip ini ya. Jadi ternak ayam itu gampang kalau udah tahu triknya. Nih, tuh telur juga. Kita kutip. Sebenarnya kalau udah tahu triknya, pelihara 300 itu nggak susah guys. Ini yang sebelah sini harus masuk ke dalam kita ya. Karena nggak semua dia nelurnya itu di tempat nelur, pasti ada juga dia yang di lantai, jadi harus kita lihat ya. Ini kan macam gini. Ada juga dia satu-satu di lantai dia nelur. Padahal udah kita sediakan ya tempat nelur itu. Sini ada. Agak repot ya guys, karena kan satu tangannya pegang handphone. Ini tadi udah kita tengok ya. Ada juga. Ya.
Jadi nggak repot, ibu-ibu rumah tangga pun bisa berternak ini, gampang. Yang penting kita udah tahu manajemennya. Jadi nggak perlu selalu di kandang juga. Ini macam saya ini tadi 1 harian, enggak lah 1 harian ya, setengah hari tadi tuh pergi berkunjung ke tempat peternak lain, bikin konten juga. Ini baru pulang ini sekarang jam 2.30, hampir jam 3 ya. Baru saya kutip telurnya lagi. Jadi nanti nih paling tinggal nunggu apa namanya, ngasih makan sore, habis itu udah siap kerjaan, nggak terlalu berat. Jadi ini udah waktu sore hari ya. Biasanya itu saya kalau sore ngasih makan ayam itu sekitar jam 4.30 atau setengah 5 sore. Kembali lagi kita kasih pakan ayam. Dan seperti yang tadi pagi kita timbang juga jumlah untuk yang kita berikan pada ayam ya. Bisa dilihat ya, seperti tadi juga ini ada pakan petelur dan pakan pedaging. Ini saya lagi coba buat formula baru untuk pakan pedaging. Belum saya spill ya resepnya itu seperti apa, karena masih dalam proses percobaan. Nanti kalau memang berhasil baru saya spill resepnya buat kawan-kawan ya, karena ini masih masa percobaan. Jadi kalau sore ini terakhir saya ngecek apa ya, keadaan telur, lihat di tempat telur masih adakah telur yang bisa dikutip atau tidak ya, karena sudah sore ini saya waktunya sudah mau tutup kandangnya. Jadi saya cek itu setiap tempat telur itu saya cek ya, masih ada enggak telurnya. Jadi nanti sebelum saya kasih pakan biasanya itu ya, saya ngecek telurnya masih ada enggak yang mau dikutip. Biasanya ini terakhir ya jam 5 ini saya ngutip telur setiap harinya. Ini enggak ada ya, udah habis berarti yang tadi kita kutip, yang tadi sebelumnya telur yang mau dikutip sudah tidak ada lagi. Jadi ini saatnya ngasih makan sore buat ayam-ayamnya ya. Bisa dilihat ya, saya melakukannya itu sendirian. Mungkin karena ya memang saya kan sudah ternak juga sudah cukup lama. Jadi di awal-awal juga dulu itu kan saya mengerjakannya itu ya, memang membangun bisnis ini juga saya ngerjakannya berdua dengan suami ya. Jadi sudah terbiasa kalau mengurus ayam ini, sudah terbiasa. Apalagi kan kalaupun saya kemarin punya ABK, kalau hari Minggu itu kan ABK saya itu libur ya. Jadi hari Minggu itu memang saya selalu handle. Jadi sudah terbiasa dan sudah tahu sih harus bagaimana mengurus ayam ini. Sebenarnya kalau kita ada ngurusnya itu ada ada kesenangan tersendiri ya, sebenarnya kepuasan tersendiri. Cuma terkadang karena kadang udah kapasitas ayam kita itu terlalu banyak, nggak mungkin kita handle sendiri ya, bukan terpaksa ya, sudah sewajarnya lah kita punya ABK. Cuma karena ini cuma segini populasinya, itu yang nggak cocok gitu kalau kita pakai ABK. Jadi mulai sekarang ini kan saya handle kembali, saya ibaratnya merintis lagi dari bawah biar bisa ngumpulin indukan lagi. Saya harus kerja keras lagi, ibaratnya memulai memang bukan dari nol, karena kita sudah punya basic dan kita sudah tahu SOP-nya. Ini ya, setelah saya selesai kasih makan itu, karena kan ya memang ini masih kelihatannya masih terang ya, masih cerah ya, tapi kita di daerah gunung itu udah dingin. Ini sudah hampir jam 5 sore.
itu sudah dingin ya. Jadi biasanya setelah selesai saya kasih makan, saya cek telurnya masih ada atau tidak, itu tendanya langsung saya turunkan lagi supaya ayamnya jangan kedinginan. Karena biarpun Anda lihat ini cerah, ini cuacanya sudah dingin di sini ya guys. Jadi ini ya kegiatan saya satu hari itu dalam mengurus ayam sebanyak 350 ekor yang saya kerjakan sendiri ya guys ya. Bisa jadi referensi buat yang lain bahwasanya beternak itu tidak sesulit yang Anda bayangkan jikalau Anda sudah dapat ilmunya, dan bisa Anda lihat pekerjaannya itu tidak sesusah atau seribut yang Anda bayangkan. Bahkan seorang perempuan ibu rumah tangga seperti saya itu bisa melakukannya dari rumah, mau itu di samping rumah, mau itu di belakang rumah. Kita itu bisa memanfaatkan untuk menambah cuan. Yang penting biarpun dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan berjaya ataupun kita sekarang terpuruk, semangat itu tidak boleh turun ya guys. Mental kita itu memang harus terlatih dan jangan gampang menyerah. Itu yang bisa saya katakan, karena memang saya ini agak terjatuh. Ibaratnya kalau kita kemarin itu coba berlari, saya ini dalam keadaan terjatuh, tapi tidak apa-apa, saya siap untuk bangkit kembali. Jadi bisa dilihat ya, sudah selesai semua pekerjaan. Ayam sudah dikasih makan, telur sudah dicek, tenda sudah diturunkan. Jadi pekerjaan hari ini itu sudah kelar ya guys. Ini kan saya bikin full ya kontennya, dari mulai apa yang saya kerjakan itu sudah bisa Anda lihat dari video ini. Jadi sangat gampang sekali jikalau Anda memang benar-benar berniat ingin berusaha. Segala sesuatu itu bisa saja dikendalikan asal kita tahu bagaimana cara melakukannya dan kita tahu SOP-nya ya guys ya. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau saya bisa mengerjakannya, ibu-ibu yang lain juga mestinya bisa. Siap. Itu ya guys, udah bisa dilihat ya, ini satu harian mengurus ayam. Ini indukan kita ada sekitar 250 ekor, terus yang ini pedaging ada sekitar 100 ekor ya, yang di sini sama di sana. Bisa dilihat berapa lama dan begitu mudah kita bisa melakukannya dari rumah. Ini posisi kandang sekarang ini di belakang rumah saya ya guys. Jadi beternak itu mudah asal kita tahu cara dan SOP-nya ya. Jadi begitu dulu konten kita hari ini. Jangan lupa terus support channel kami. Silakan like, komen, dan subscribe untuk Bukaro Farm. Sampai jumpa lagi. Salam peternak anti ribet. Assalamualaikum.